Kakak aku, adik aku, ayah aku datang ke Jogja untuk menghadiri acara wisuda aku. Oh my god, kita langsung cari tahu keseruannya yuk. A day with Ray Sukari. Di 2023 nanti aku pengen banget punya bisnis yang ada nama aku di dalamnya dan orang-orang bisa menggunakan produk yang akan aku. Kamu 23 tahun, saya masih 18 masalahnya tuh. Ya ampun, berarti kamu masih belajar. Akan di video ini menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Atau menyalahkan pihak lainnya. Aku bakal cerita secara singkat. Aku bakal hancurin hidupnya dalam sumpah, lihat aja ya. Bahwa saya dan beliau hanyalah sebatas partner bekerja saja. Jadi Ke rumah aku dan dia bilang mau nginep ya, dia bersih-bersih, dia lepas celana, dia keluaran doang, dia pakai baju pendek. Semoga kita semua terus berproses dan berkembang dengan jalan dan kehidupan yang baru. Intinya Guys, kalian tahu nggak tentang isu konten creator ini? Katanya dia memperkerjakan karyawannya sekaligus memanfaatkan supaya bisa mendukung perilaku menyimpangnya. Ya, aku tahu. Kalau aku sih tim karyawannya ya, karena sebagai orang normal, siapa sih yang mau bekerja sama dengan orang yang berperilaku menyimpang, walaupun dapat benefit yang luar biasa, tapi kalau sampai diancam dan lain sebagainya, siapa sih yang mau kayak gitu? Juga sih ya, aku juga gitu sih. Pertama nonton konten dia yang A Day in My Life, kayak suka banget gitu, kayak positive vibes ya ternyata dia. Tapi setelah ada masalah ini kayaknya aku udah nggak respect lagi deh. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih no comment ya, karena kan kita nggak tahu kehidupan sehari-harinya juga, dan nggak tahu juga di balik itu semua siapa sih yang salah. Ya aku tim netral aja sih, mas mikir. Ya juga sih ya. Tak sedikit komentar jahat yang dilontarkan netizen pada seorang konten creator yang ada di contoh tersebut. Namun, ada juga beberapa yang masih bertoleransi akan isu terkait. Nah, hal ini termasuk ke dalam salah satu teori komunikasi nonverbal, yaitu social judgment theory. Apa sih yang dimaksud dengan social judgment theory? Jadi, social judgment theory adalah teori yang dicetuskan oleh Muzaffar Sharif pada tahun 1961 dan menjelaskan tentang bagaimana sebuah pesan yang disampaikan kepada seseorang dimaknai berdasarkan ego involvement atau kognitif dan mental yang membantu dalam menentukan perilaku selanjutnya sebagai respon dari pesan yang diterima. Teori ini juga menyatakan bahwa lingkungan sosial dalam bentuk interaksi dengan orang lain akan menciptakan penilaian manusia, yang sekaligus menjadi upaya dalam memahami proses penilaian yang harus dihadapi oleh masing-masing orang. Dalam teori penilaian sosial, ada beberapa konteks yang dijadikan putusan salah satu pihak sebagai penilaiannya, yaitu yang pertama, latitude of acceptance, atau pihak itu menerima kontras yang terjadi di masyarakatnya setelah ia menilai kontras tersebut. Yang kedua, latitude of rejection, atau disebut juga dengan pihak itu tidak menerima kontras yang terjadi di masyarakatnya setelah ia menilai kontras tersebut karena ketidaksesuaian atau ketidakrasionalan. Yang ketiga yaitu latitude of no commitment, atau pihak itu mengabaikan kontras yang terjadi atau dalam artian lain tidak menerima dan juga tidak menolak kontras yang terjadi di masyarakatnya. Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pesan-pesan komunikasi diproses oleh orang lain dan bagaimana kita dapat mempengaruhi pandangan atau sikap orang lain melalui pesan-pesan yang disampaikan. Seperti di contoh tadi, kita bisa melihat mungkin proses penerimaan dari netizen bisa berpengaruh terhadap perilaku korban atau kondisi mental konten kreator ke depannya.